dari pihak Pak Roy Suryo CS itu ya, itu kan menyampaikan gugatan ataupun menyampaikan laporan ini kan, mereka kan dengan gaya ya merasa bahwa mereka itu udah paling benar, dan memang saya lihat mereka merasa paling benar betul, sehingga dia merasa punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tetapi yang dihadapi kan negara kita ini kan negara hukum ya, ada aturan-aturannya kan gitu kan, tapi mereka kan tetap nggak mau tahu aturan KUHP itu seperti ini. Kalau orang mengadu itu harus pakai LP dulu, yang pakai alat bukti yang awal yang kuat, kemudian baru sampaikan supaya bisa jadi LP. Tapi kan mereka kan selama ini tidak menuduh bahwa Pak Jokowi pakai ijazah palsu, tetapi hanya asal menuduh saja berdasarkan penelitian dia yang tidak bisa diganggu gugat katanya gitu kan, bahwa ini harus diakui kebenarannya, maka saya berhak untuk melakukan tuduhan itu gitu. Dan kemudian untuk membuktikan itu ya tunjukkan aja ijazahnya itu. Ya, menurut saya ini pikirannya nggak normal, kayak jalan berpikir seperti itu tidak normal di dalam negara hukum kita ya. Karena kalau kita menuduh seorang berbuat pidana itu harus membuktikan, menunjukkan bukti awal yang ada harusnya. Contoh ya, menunjuk orang pakai ijazah palsu, mestinya ya dia temukan dulu ijazahnya yang diduga palsu itu, kemudian dia pakai teknik apa untuk membandingkan dengan yang lain. Kalau memang itu ternyata dia itu dianggap itu palsu, barulah dia lapor kepada polisi, kan gitu yang terjadi. Teorinya yang umum terjadi itu kayak gitu, tapi yang terjadi kan tidak begitu. Mereka nuduh, pokoknya saya mengatakan itu palsu, kalau mau buktikan tolong tunjukkan, kan gitu kan. Itu kan tidak dalam pakem-pakem yang umum terjadi, tapi mereka merasa benar. Selama ini sudah berjalan kan kasusnya itu. Dia lapor di Mabes dulu, sudah 2 tahun yang lalu katanya tidak berjalan juga kan. Kemudian kemarin waktu pakai Dumas itu yang kurang lebih Desember itu tidak jalan juga. Apa yang dia bilang? Dia bilang saya tidak dilayani. Padahal kalau kita lihat dari proses hukum yang ada, ya tidak dilayani karena tidak menunjukkan bukti awal yang cukup, sehingga penyidik tidak menunjukkan adanya tindak pidana. Makanya kemudian dihentikan itu kan. Oke gitu. Itu untuk kasus yang dia merasa bahwa dia punya hak tapi kemudian diabaikan. Segitulah pemahaman mereka itu. Nah kemudian menanggapi yang laporan di Metro, kan dia jadi terlapor nih kalau di Metro itu. Yang melaporkan Pak Jokowi. Betul. Melaporkan pertama kali dicemarkan kan gitu Pak Jokowi ya. Melaporkan bahwa beliau dicemarkan berbentuk LP. Kan Polda Metro kemudian memeriksa itu kan dalam penyelidikan dulu gitu. Sementara ini masih dalam penyelidikan, Barreskrim sini menghentikan penyelidikan, kan tidak meneruskan gitu. Ya. Otomatis di Polda Metro ini penyelidikannya bisa berjalan karena apa? Kalau yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu mencemarkan dengan menuduh ijazah palsu, itu bisa berjalan apabila ijazahnya ternyata asli, kan gitu. Nah karena putusan ataupun hasil daripada penyelidikan dari Barreskrim ini menyatakan itu tidak ada pidana, berarti kan ini asli, barulah Metro itu melanjutkan. Mereka itu entah pura-pura tidak tahu ya, tapi pura-pura tahu tapi buruk aja itu meyel ya, memaksakan kebenaran mereka itu. Saya juga tidak tahu kok sampai segitu loh cara berpikirnya gitu. Dia ya menyampaikan ke sini Barreskrim, dia bilang wah saya tidak ada berkeadilan. Giliran Pak Jokowi lapor langsung jalan kan gitu kan. Padahal kan kenyataan seperti saya jelaskan tadi itu kan, proses hukum itu kayak gitu yang terjadi. Yang kedua, dia nggak mau kalau dia dianggap itu ujaran kebencian. Padahal seluruh Indonesia lah, kalau tapi yang bukan yang benci Pak Jokowi lah. Iya. Tanya, kalau orang menghujat-hujat kayak gitu tuh udah termasuk nggak dalam unsur pidana bahwa itu unsur ujaran kebencian? Kan dia mati-matian nggak, itu kriminalisasi kan. Itulah kayak gitu, makanya kemarin ketika itu diproses dengan penyelidikan dan naik penyidikan, protes dia, saya tidak terima. Enggak. Lucu nggak itu? Seorang pelapor pencari keadilan lapor kepada polisi, kemudian minta proses kasusnya diproses, dan kemudian nggak ditanggapi karena nggak ada buktinya, tapi kemudian dia dilaporkan balik ke sana dan dia dinyatakan sebagai tersangka. Dia protes katanya harus gelar perkara dulu kan gitu kan. Dan kemudian ini kemarin itu mengatakan gelar khusus yang kemarin di Barreskrim itu ya, ini sudah dilayani oleh polisi ya, oke lah minta gelar khusus dilayani gitu ya. Dalam waktu pelaksanaan gelar khusus itu kan saya pesan pada mereka, ini gelar khusus kesempatan bagus Anda untuk menyampaikan bukti-bukti yang sah itu, yang selama ini kan nggak diladeni Barreskrim karena Anda nggak punya bukti itu. Dia ngomongnya ya ternyata saya kan gelar khusus ikut Pak, ikut di dalamnya situ. Yang saya harapkan waktu itu dia tidak membawa bukti-bukti penelitian yang hasil katanya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu dibandingkan dengan dia yang 3 katanya atau yang ini gitu. Enggak bawa, yang dibawa hanya cerita-cerita ini loh Pak, hasil saya gini seperti yang disampaikan pada di media itu, ya itu berarti kan tidak menunjukkan ijazah
bukti-bukti yang baru. Menurut saya ya, dulu ya, 1 bulan sudah diperiksa oleh Barreskrim untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli kan, ternyata asli kan itu kan. Kan dilanjutkan dengan Polda Metro penyelidikan 1 bulan dan kemudian kemarin udah naik ke sidik ya. Dan ketika mereka di penyelidikan itu sudah meriksa berapa Pak? 49 orang, 7 saksi ahli, kan sudah komplit itu, bukti-buktinya ada semua, sehingga naiklah menjadi penyidikan. Harapan bayangan saya ya, kalau itu sana itu dulu penyelidikannya 1 bulan, maka penyidikannya itu nggak masih lebih cepat mestinya kan. Dulu ini sudah ada nih pemeriksaan ini ada, hanya bedanya pemeriksaan di tahap lidik itu tidak ada kopnya pro justisia, cuma itu doang kan gitu. Jadi logikanya ya, kalau penyelidikan itu makan waktu 1 bulan dengan sudah meriksa saksi ahli, sudah buktinya sudah ada dulu walaupun belum disita ya, maka di tahap penyidikan ini hanya butuh waktu untuk mengcopy paste hasil penyelidikan itu, dikasih kop, tekan ulang, kemudian apa tuh barang bukti dipakai surat penyitaan. Waktunya mestinya kurang dari 1 bulan, itu hitungan saya ya. Tapi kelihatannya sampai sekarang kok, kemarin mereka ke Jogja aja itu pun pakai ya, sudah pakai terobosan supaya cepat ya. Dan apa yang dikatakan oleh mereka kan nggak, wah itu apa kan nggak adil, masuk dia periksa sini gitu, dibantah kayak gitu kan gitu. Padahal Polda Metro itu dalam rangka untuk mempercepat itu kan efisiensi ya, karena saksi-saksi banyak di sana gitu. Itu pun sudah diprotes gitu. Nah sayangnya Polda Metro juga menurut saya sih tidak, kurang cepat lah gitu, sehingga sampai sekarang waktunya selama ini terus digembor-gemborkan oleh mereka dengan tuntutan-tuntutan yang enggak itu kan membuat kesan pada masyarakat bahwa seakan-akan polisi ini ragu-ragu atau apa kan gitu. Kalau melihat apakah ada tersangka yang ditetapkan apa tidak, itu saya nggak bisa memastikan ya, karena ini susah. Kinerja dari Polda Metro itu nggak sesuai dengan bayangan saya. Kalau bayangan saya dulu kan ini penyelidikan 1 bulan, penyidikan ini naik paling ya dikurang dari masa 1 bulan, pikiran saya kan gitu kan. Dan kemudian tetapi ternyata ketika melihat kemarin udah 1 minggu ini baru ini periksa ke Jogja kan gitu, dan sampai sekarang belum ada tersangka satupun dari 12 terlapor. Saya lihat di 12 terlapor itu kan dulu ketika dia melakukan surat pemberitahuan penyidikan kan ada 12 yang terlapor. Tetapi yang saya kritisi di sini adalah kelambatan untuk menentukan siapa yang tersangka. Itu kelihatannya pun kalau saya sih ya, dari penyelidikan dulu sudah jelas kelihatan sekali ya tersangka yang bisa jadi tersangka itu ya pasti ya si Roy, kemudian si seperti Rismon, kemudian Dr. Tifa, kemudian Penasihat Mandiri itu orang ini kan semua sudah vulgar Pak, menyampaikan suatu berita-berita awang itu